dunia ini masa bagi manusia sebagai penentu baik dan tidaknya, bahagia dan sengsaranya pada tahap-tahap berikutnya. Kita sudah melalui 3 fase kehidupan sampai dunia ini. Yang masih kita jalani nanti, sedang kita jalani di dunia, nanti ada 2 lagi, alam barzah dan alam akhirat, bahkan semacam itu. Nah, alam 2 sebelumnya sudah kita lalui. Kalau kita mengingat-ingat, tidak lupa apa yang kita alami di alam 2 sebelumnya dan alam dunia ini, maka nanti perjalanan hidup kita nanti semakin tertata. Oleh siapa? Oleh yang mengembalikan, oleh yang meroses. Hidup ini siapa yang meroses? Allah Rabbul, Allah Maha Pengatur kehidupan ini. Kita menengok sebentar, meskipun kita tidak bisa merasakan, kata para sejarah dan ilmuwan, gitu ya. Pengalaman kita harus mengalami. Dokter tidak pernah sakit tapi ngerti, membaca dan sebagainya, tanya dan sebagainya. Yang mulia para kiai, para asatidz, para penyanyi, dan seluruh hadirin hadirat, ibu, bapak, ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas berkah limpah Allah SWT, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, hadir di tengah-tengah majelis para aulia Allah. Yakinlah bahwa doa-doa yang kita panjatkan karena diamini oleh seluruh para kasih Allah itu pasti terkabulkan. Cuma tidak sekarang, ditunda. Ya. Mengapa mama yang ngomong ini minta uangnya banyak? Diterima oleh Allah, tapi nggak sekarang, besok-besok. Gitu ya. Ya, yang jelas doa itu diperintah oleh Allah SWT, tapi jangan maksa. Allah Maha Tahu. Dan diketahui Bapak Ibu, majelis semacam ini adalah majelis surga Allah SWT. Namanya surga dunia. Sering-seringlah hadir semacam ini, pasti hidupnya semakin damai, semakin tentram, semakin ayem. Ya. Yang sana jawab yo. Mudah-mudahan semacam itu. Bapak Ibu, hidup ini proses, ya. Hidup ini proses. Terus apa? Kembalinya diri kepada Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya proses itu ada tahapan, bertahap. Ada terminal yang paling menentukan ya saat ini, yaitu di dunia ini. Dunia ini masa bagi manusia sebagai penentu baik dan tidaknya, bahagia dan sengsaranya pada tahap-tahap berikutnya. Kita sudah melalui 3 fase kehidupan sampai dunia ini. Yang masih kita jalani nanti, sedang kita jalani di dunia, nanti ada 2 lagi, alam barzah dan alam akhirat, bahkan semacam itu. Nah, alam 2 sebelumnya sudah kita lalui. Kalau kita mengingat-ingat, tidak lupa apa yang kita alami di alam 2 sebelumnya dan alam dunia ini, maka nanti perjalanan hidup kita nanti semakin tertata. Oleh
Oleh siapa? Oleh yang mengembalikan, oleh yang meroses. Hidup ini siapa yang meroses? Allah Rabbul, Allah Maha Pengatur kehidupan ini. Kita menengok sebentar, meskipun kita tidak bisa merasakan kata para sejarah dan ilmuwan, gitu ya. Pengalaman kita harus mengalami. Dokter tidak pernah sakit tapi ngerti, membaca dan sebagainya, tanya dan sebagainya. Di alam ruh, peristiwa yang harus kita ingat, saat itu kita dijanji oleh Allah, dan semua di antara kita dari ini itu mengiyakan. Itulah perjanjian pertama seorang hamba Allah dalam alam ruh itu dijanji oleh Allah. Alastu birabbikum? Kita waktu itu semua menjawab, bala syahidna. Allah berfirman meminta janji pada kita semua, apa kalian semuanya bersaksi bahwa aku Tuhanmu? Kita harus menjawab, ya Rabb, kami bersaksi bahwa engkau Tuhanku. Kemudian ruh ini turunnya tidak berbarengan, tergantung kapan waktu yang dikehendaki oleh Allah SWT. Semua diatur oleh Allah SWT. Nah, setelah Allah itu menghendaki ruhnya Malik Thohir ini diturunkan ke dunia, maka disiapkanlah tempat ruh ini yang namanya casing, ya. Kalau HP casingnya, hardware-nya itu ya, hardware ya. Jasmaninya, jasmani juga termasuk proses, tidak langsung jadi. Allah Maha Kuasa langsung jadi seperti Nabi Adam, tapi setelah itu diproses lah, yaitu dipertemukanlah antara sel sperma dan ovum seorang ibu. Peristiwa ini tidak boleh dilupakan oleh manusia yang ada di dunia ini. Artinya apa? Setiap manusia tidak boleh melupakan antara ayah dan ibu. Itulah Rasul menyampaikan, ridullah ridul walidain, buktillah buktil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hati-hati. Karena itu yang masih punya ibu bapak yang bersama-sama di dunia ini, hati-hati. Kalau yang sudah almarhum dan almarhumah, lebih mudah, tinggal mengirimi doa saja, kan jadi interaksi. Kalau masih di dunia harus ekstra hati-hati. Kalau kita ingat-ingat dulu pernah berinteraksi sama orang tua dan sebagainya, banyak dosa, banyak kesalahan kita pada orang tua. Betapapun meskipun orang ini berbakti pada orang tua sebesar apapun, kalau teliti masih banyak penambangkang, penyentak dan sebagainya. Pengalaman semacam ini kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Ya Allah, nah begitu. Sehingga ada rasa lah kita beribadah pada Allah SWT semacam itu. Kalau sudah kembali kepada sana, tinggal kirimi doa saja. Karena orang-orang sudah di sana tinggal menunggu kiriman kebaikan dari orang-orang yang masih hidup, terutama anak-anak beliau. Kalau anaknya saja tidak mendoakan, apalagi orang luar, orang lain. Jangan dikira orang yang di sana nanti tidak bisa doa. Hamba Allah di alam barzah nanti, yang sekarang menunggu alam peralihan antara dunia dan akhirat,
Di sana nanti kalau dapat kiriman berdoa. Mengapa? Itu kalau bisa menikmati kiriman dari orang-orang di hidup itu, merasakan. Ya Allah, mudah-mudahan semacam itu. Itu kalau stempelnya sama, artinya sama seiman, sekeyakinan. Karena itu Bapak Ibu, iman dan tauhid jangan sampai lepas, apalagi hilang dalam diri manusia. Betapapun kita hidup ini sulitnya, jangan sampai melepaskan keimanan dan ketauhidan. Jadi orang-orang yang masih di alam barzah, mereka yang biasa beramal, beraktivitas kebaikan semacam ini, kata pengarsa, orang-orang yaitu ruh, ya, ruh ada di alam barzah, kata beliau, merasa senang. Mengapa ruh ini merasa senang? Karena bertemu dengan orang yang telah dikenalnya. Oh ini dulu ini ya, ini tahu. Terlebih kata pengarsa Abanom, yang dikenal itu para kekasih Allah. Karena itu Bapak Ibu, kita seyogyanya sering-sering bersilaturahim lah pada para kekasih Allah, para sholihin, syuhada, para nabi. Dengan apa? Tawasul, bertawasul. Kalau kita sama orang tua, para kekasih Allah, dengan tawasul, Al-Fatihah semacam itu. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, semacam itu nanti kalau kita membaca Al-Fatihah, tidak hanya itu tujuannya, bisa juga untuk niatkan minta pada Allah seperti apa. Apa kita niatkan untuk minta apa, terserah. Dan Nabi menyampaikan, menyatakan dalam hadis, Al-Fatihatu ma quri'at lah. Fatihah itu berfungsi sebagai niatnya orang membaca. Baca untuk niatkan apa? Niat doa akan dikabulkan doa itu. Tapi tidak langsung cerai seperti tadi. Tergantung pada mampu nggak orang ini menerima kenikmatan berikan Allah SWT. Nah, gitu. Jadi kalau pada sama kasih Allah gitu, Fatihah. Kalau Kanjeng Nabi selawat kepada Allah. Nah, kepada Allah pakai ini. Nah, yang tadi baru menerima ini, alat ini selalu berkomunikasi pada Allah Rabbul Alamin itu. Mengapa semacam itu? Ini ada suatu keterkaitan. Kalau bahasa HP-nya ketersambungan. Jadi iman itu kata Nabi, al-iman wa una. Iman di sini, iman. Yang mana? Ya ini sambung ini. Kalau ini detak jantung ini kita manfaatkan dengan menyebut ismi dalam hati, maka itu orang beriman. Itu maksudnya. Nah, nanti perlu di semacam itu. Ya, itu peristiwa yang ada ibu dan bapak. Nah, semacam itu. Kemudian perlu diketahui peristiwa yang ada di setelah kira-kira 120 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari, kira-kira semacam itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat-ayat, wa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi. Berfirman, setelah janin ini terbentuk sempurna, meskipun masih kecil, nah, lalu aku tiupkan ruh cipta aku, wakilah ruhku, begitu. Faktor inilah yang tidak diketahui oleh iblis. Faktor ini yang menjadikan iblis tidak mau hormat pada Nabi Adam. Nah, suruh sujud tidak mau. Dari apa iblis? Pinter iblis. Loh, engkau ya Allah kan tidak boleh
engkau melarang hambamu sujud selain kepada engkau. Nah, maunya apapun perintah dari Allah harus dilaksanakan. Nah, karena mengapa tidak mau bersujud? Karena tidak tahu bahwa diri Adam itu ada mirruhi tadi. Itulah harus kita sadari bahwa kita ini ada dua faktor. Ruh yang nanti kembali ke sana, karena memangnya dari sana asalnya. Nah, jasmani terbentuk dari dua faktor tadi, ovum dan sel sperma, dari tanah, kembali ke tanah. Kewajiban manusia nanti di dunia merawat dua hal ini. Kedua hal ini, ruh dan jasad, fungsinya, tugasnya berbeda sesuai dengan tujuan manusia ciptakan. Ruh nanti untuk menjalankan tugasnya liya'budun, yang jasad bertugas sebagai khalifatullah fil ardh. Karena itu nanti manusia dipandu oleh Allah SWT lewat Rasulnya, termasuk lewat penyambung risalah kenabian ini yang sekarang walian mursidan itu, dituntut semacam itu. Supaya apa? Bisa merawat, menggunakan jasmaninya dan ruhaninya untuk menjalankan tugas-tugas di dunia ini. Nah, setelah itu tadi jangan dilupakan, harus diketahui dan difahami. Nah, selanjutnya manusia nanti setelah katanya ibu-ibu 9 bulan 10 hari katanya sekitar itu normalnya, itu lahirlah manusia ini. Setelah lahir manusia nanti itu ada komponen kemampuan seorang manusia diberi oleh Allah SWT dari pelengkap manusia tadi, yaitu berupa kemampuan mendengarkan, kemampuan melihat, dan kemampuan berpikir secara bertahap. Pertama kali itu hanya pendengaran, kemudian tahap berikutnya penglihatan, nanti dan dari penglihatan dan pendengaran nanti terekam dalam memori, dalam fuad, daya pikir itu. Nah, di dunia inilah manusia diberi kebebasan oleh Allah SWT. Memilih apa saja. Ada keterangan kalau kamu kafir, kafiroh. Kalau iman, imanlah. Tapi harus tahu bahwa kalau kafir nanti tempatnya di sini, kalau iman di sini. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, jadi peristiwa yang ada di antara alam-alam yang telah kita lalui itu jangan diabaikan. Itu semua pelajaran untuk kita. Kalau kita nanti merawat semacam itu sebagai perjalanan hidup menuju alam barzakh, ini proses dalam dunia ini penentuan, sangat menentukan dalam perjalanan kapan kita masuk alam barzakh. Dunia itu isinya kalau nggak bahagia ya susah, kalau nggak jaya ya bangkrut, kalau nggak sehat ya sakit. Itu dunia. Itu silih berganti. Tetapi meskipun demikian, bagi orang-orang meskipun sakit, sehat, kaya miskin, itu bagi orang beriman senantiasa dilewati dengan lapang dada, terima, bahagia. Mengapa? Karena memang demikian, semacam itu hidup itu. Tetapi nanti di alam barzakh, kalau kita akhir hidup itu dalam keadaan bahagia, selamanya bahagia. Kalau nanti di akhir hidup nanti sengsara, selama sengsara. Itulah perlunya panduan kehidupan yang namanya Al-Quran dan hadis itu.
Dulu Al-Quran dan hadis sampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi ini tugasnya di dunia tidak selamanya. Karena Nabi juga termasuk hamba dan Rasul. Nah, hambanya nanti sudah waktunya kembali. Sekarang diteruskan namanya waliyan mursidan itu. Untuk mengarungi kehidupan dunia ini agar nanti begitu mengakhiri dunia masuk alam barzah supaya selamat, maka di sana ada panduan dari Allah SWT. Wattabi sabilaman anaba ilayya, ikuti orang wattabi sabilaman, jalan orang yang telah kembali kepadaku, kata Allah. Lah, orang kembali padaku ini tidak semua orang, yang hakikatnya memang semua ke jalan sana. Tapi dari Allah yang benar-benar kembali seperti apa? Itulah dalam Al-Quran dikatakan waliyan mursidan. Nah memang sejak dulu semacam itu, sejak dulu. Ikhwan akhwat yang termasuk binaan bangsa Sahabat ini tidak semua diberi semacam itu. Sama dengan zaman Rasulullah SAW, semuanya menggunakan sahabat. Tidak semua sahabat diberi tugas untuk meneruskan semacam ini. Itu semuanya sudah ada aturan, ada catatan Rabbul Alam oleh Allah SWT. Nah, mengapa kok demikian, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah? Maka manusia nanti kalau ikuti seorang yang semacam ini akan senantiasa terbimbing. Karena orang semacam ini diberi oleh Allah kemampuan al-irsyad, menunjukkan, menuntun. Itu yang Al-Quran dikatakan mayyahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa Allah mendaki seorang punya dapat hidayah, maka dia mendapat hidayah. Nah, berikutnya perlu digarisbawahi, amayudlil falang tajidalahu waliyam mursida. Barang siapa sesatkan oleh Allah, maka orang ini nanti tidak dipertemukan oleh Allah dengan orang yang namanya wali mursyid. Nah, jadi ada wali mursyid, ada wali saja, ada wali kota, wali nikah, bukan begitu. Jadi kalau mursyid itu mesti wali. Kalau wali belum tentu mursyid. Yang dimaksud itu wali yang mursyida. Mengapa ada orang semacam ini? Padahal kita sama-sama modalnya, bekalnya sama dengan ini. Kita semua bekalnya sama, dikelola oleh mursyid yang sama, nanti hasilnya nggak sama. Dan mengapa demikian? Tergantung seberapa kita bersungguh-sungguh apa tidak. Nah, itu dikatakan Al-Quran, alladzina jadu fina lanahdiyannahum sublana. Memang ada klasifikasi, tapi semuanya kan kita ingin jadi baik. Nah, kesungguhan tidak hanya lahiriah, sama-sama berangkatnya, ya, sama-sama kegiatannya sedohir sama, tapi tidak tahu seperti apa dalam dirinya itu, kesungguhan dalam batinnya itu. Dari mana kan ketertautan iman ini loh. Nah, imannya dulu yang menentukan perjalanan hidup ini. Karena itu kita diperintah oleh guru menggunakan amal yang paling mudah. Begitu mudahnya amal ini, tidak ada satupun manusia yang menolak saya tidak mampu berzikir. Kata keterangan itu, kecuali manusia ini sudah berubah akalnya. Sehingga semua manusia punya kesempatan yang sama untuk mengelola dirinya menjadi manusia yang kembali pada Allah SWT. Untung kita sudah temukan semacam itu, berarti kita termasuk orang mendapat hidayah. Tinggal kita sungguh-sungguh apa tidak, gitu saja.
Nah, supaya semacam itu nanti untuk beraktivitas, karena kita tidak tahu seperti apa nanti kehidupan kita, karena itu kita disyariatkan untuk doa itu. Tadi ditentukan di sana. Nah, setelah apa? Setelah wa idza sawaitu fi mirruhi, setelah sempurna jasad ini ditiupkanlah ruh ciptaanku, ya. Di sana ditentukan mencatat malaikat umurnya seperti apa, panjang tudenya umur, ya, nasibnya seperti apa, rezekinya seberapa, dicatat semuanya. Padahal kita juga ingin semua rezeki yang banyak, ya, umur yang panjang dan baru. Kita tak tahu kan, itulah ada syariat untuk berdoa. Siapa tahu Allah merubah, enggak Allah yang berkehendak berdoa. Nah, doa-doa semacam ini khotaman itu cepat dikabulkan karena istighosah bersama-sama, beda dengan sendiri. Karena itu kita diwajibkan oleh pengarsa guru untuk minimal 1 pekan sekali berjamaah zikir la ilaha illallah, lah semacam itu, sekaligus pakai istighosah khotaman itu. Saya pesankan Bapak Ibu, para sahabat pernah menyampaikan gini, barang siapa yang keinginannya, kebutuhan hidupnya rata-rata saja sama dengan yang lain, cukup sepekan sekali khotaman. Tapi kalau seorang ikhwan punya keinginan yang besar, maka perbanyaklah khataman, begitu. Dan ini juga ditunjukkan oleh beliau dari para senior, menyampaikan gini, kalau pengarang sahabat itu diberitahu, wah di sana talqin bos gini, satu masjid talqin semua, belum senyum. Tapi kalau pengarang sahabat, wah di sana khotaman, sana manakib, harus senyum. Mengapa demikian? Kalau pertama ditanamkan tidak dikelola, ya hilang. Ibarat kita titip tanaman, ya, maka dirawatlah tanaman itu. Sehingga nanti merawat ini apa sih tujuannya? Untuk mempertebal keimanan, menghapus segala dosa dan kesalahan. Sehingga nanti komponen dalam diri ini terbersihkan oleh amaliyah zikir. Bersihkan apa? Dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita tidak pernah tidak dosa. Sekarang malah di kamar ada dosa, apalagi keluar seret, ya, semacam itu, masya Allah. Itu kalau punya berzikir terbersihkan, sehingga nanti kotoran-kotoran dalam diri nanti terbersihkan, sehingga seperti apa itu, seperti mesin tidak ada karatnya, jalannya itu lancar. Itu yang diharapkan oleh bangsa Abang, ininya lancar. Kali lancar, enggak usah banyak-banyak lah. 1 menit 60 kali saja. Satu kali 60 menit. 1 menit 60 kali. Ya, tapi tiap menit. Jangan 1 menit ingat, kemudian 5 menit enggak ingat. Berarti kan enggak 1 per detik. Ya, semacam itu. Dan siapa yang tahu diri kita sendiri? Zikir yang tahu hanya diri kita sendiri. Malaikat pun tidak akan tahu. Jadi yang tahu kita berzikir itu diri kita dan Allah saja. Nah, ini rahasia ketuhanan yang diberikan oleh Allah lewat silsilah ini pada pribadi-pribadi ruh kita. Karena itu pesan beliau menyampaikan, ini jangan disampaikan pada siapa saja. Ini rahasia ketuhanan. Wadu nal jahri nal qauli, tidak bersuara, hanya sadar dalam hati. Nah, kemudian Bapak Ibu barangkali Bapak Ibu tanya, kok bisa lo pengarsa Abanom kok begitu? Nah, semua murid pengarsa Abanom bukan banyak, kok hanya Abanom? Kayak gitu ya. Nah, memang tidak semua dipilih oleh Allah. Bahkan saat ini
belum ada penerus beliau secara dohir. Untungnya Pangar Sahabat mengangkat wakil talqin. Wakil talqin itu pesuruh Bapak. Ya. Kalau Bapak Ibu datangan wakil talqin, Pak Kiai, yo hormati kiainya. Kiai berilmu. Nah kalau saya biasa saja, bukan kiai. Ya biasa saja, gurau ya, biasa saja. Ada lo masalah tanya, memang ada semacam itu. Nah dibuat semacam itu supaya nanti yang ada kesulitan tanya. Jadi Bapak Ibu, walhasil kita ini merupakan hamba Allah yang terpilih di antara hamba yang terpilih. Dan kita tergantung pada kesungguhan kita sajalah. Ya. Nah, nanti kalau kita ini sudah biasa mengatakan la ilaha illallah. Lihat ini tangan saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering saya tanyakan ini. Satu kali la berapa ketuk ini? La ilaha illallah. La berapa ketuk? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu kali la ilallah berapa ketuk? 4. Berapa Pak? Dua. Sehingga Bapak Ibu, pesan Pangar Sahabat Nom, kalau zikir berjamaah jangan cepat-cepat, harus tartil. Artinya apa? Dengan ukuran minimal saja 1 menit 60 kali ininya, berarti 1 menit dapat 30 la ilaha, sehingga 165 kira-kira 5 sampai 6 menit. Tuh. Ya. Ukuran 165 itu ya 5 sampai 6. Kenapa? 6 kali 5 30 kali 5 150 tambah 15 pasis. La ilaha illallah. Paling cepat nanti dapat 40. La ilaha illallah. Itu 40 kali la ilaha, 80 kali ini. Ya dihitung nanti semacam itu. Nah, itu pesan Pangar Sahabat. Jadi kita nanti kalau jamaah seyogyanya sebaiknya jangan sampai melebihi suara imam, apalagi frekuensinya lebih cepat. Imam la ilaha illallah, sehingga kamu la ilaha illallah, itu ya tidak apa-apa sih, ya gak akan marah imamnya, ngapain marah? Ya, pesannya Pangar Sahabat gitu, supaya apa? Tartil, sehingga orang nembak sama illallah, la ilaha illallah bersama-sama, seperti orang menembak berapa sniper, 7 orang tuh ya, nembak dengan satu arah, kena. Meskipun setan nggak mati. Bapak Ibu, Masya Allah, ini penentuan Mbak Bu. Nanti kalau kita alam barzah, nanti sebelum masuk alam barzah itu enggak, ini yang dipilih, ini loh, ini iman. Sebab ini hidup, kalau enggak letak sudah ruh kembali ke asalnya. Lah ruh kembali itu bersama siapa? Karena itu Bapak Ibu, Masya Allah, Masya Allah, dengan Bapak Ibu bisa menyaksikanlah orang berzikir dan tidak berzikir beda matinya nanti. Pernah mengamati nggak? Siapa mati Pak? Pernah mati itu. Nah, beda. Kemarin itu saya ceritakan, ya anak muda lah. Saya mengatakan tidak rusak lah, anak muda namanya, rusak lah, ya namanya. Saya dengar dia tuh sudah 3 hari nggak sadar. Pas saya jalan-jalan lihat poli ada tuh di pinggirnya ada warung, saya nongkrong situ. Cak. Orang sana saya Cak Sarip mau dibawa rumah sakit. Saya merasa belum jenguk, saya datang ke sana. Saya pulang ambil wudu, datang ke sana. Alhamdulillah menangis. Rip, Cak Maliki, ini ikuti aku. Saya tuntun Pak, la ilaha
ilham. 3 kali saya doakan. Kemudian saya tulisnya. Terus nggak tahulah betapapun orang baik atau jelek, kalau tangan sahabat oh, kiai dikasih itu, nggak kiai dikasih itu sama. Saya niat beri. Nah, saya tanamkanlah situ. Nah, selesai. Coba Cak Sarip beri isyarat tanda kalau hati sampean, hatimu berbunyi seperti ini. Terus dia itu membuka apa tuh pandangan, terus ini lihat gini apa lidahnya itu. Sebentar. Katanya sudah operasi otak sudah selesai, katanya dapat 5 hari dan sebagainya sudah selesai. Gimana? Sudah bagus, tinggal nunggu mudah-mudahan. Saya berangkat sini, saya dengar lah dia meninggal. Katanya tangga saya, orang itu loh kok senyum ya, anunya jangan diam-diam aja pokoknya. Allah yang Maha tahu, mudah-mudahan terima. Karena itu Bapak Ibu, betapapun orang itu ditolong, dikir informasi, mau tak dikir, mau nanti datang sini, eman, oh yang ini penentuan. Bab nanti suatu ketika Bapak Ibu, Al-Quran menyampaikan, yaumala yanfa'u malun wala banun. Suatu ketika nanti manusia yang mendapat manfaat pertolongan dari anak-anaknya maupun dari teman-temannya yang dikumpulkan, ilaman Allah, kecuali orang-orang seorang yang dimatikan oleh Allah, ditutup usianya bikol bin salim, dalam kondisi kolbunya itu yang salim, yang dikatanya satu. Ini boleh pikiran banyak, tapi ini satu. Kolbunya jadi satu ini. Namanya itulah kolbu baitur Rabb. Jadi kolbu itu rumah Tuhan. Kalau nanti sudah bisa mencapai itu, yang dikatakan tiap menit apa 60 kali tadi, tawaf terus itu, tawaf. Nah ya itu masih awal. Nah saya ngomong, oh malah 1 jam ingat, 5 jam nggak ingat, sama belajar kita. Yang penting kita belajar. Ya, menempat diri yang jauh itu diri kita sendiri. Yang penting kita nurutilah. Tapi laman ada bailaya tadi. Nah, bangsa Bandung tidak hanya ini. Ini kan ada tetahnya. Itu sudah sambung, Pak. Karena itu beliau diangkat sebagai mursyid kamil mukamil. Tidak gampang itu tahap. Mursyid. Kemudian ke atasnya lagi masih ada 5 tingkatan. Dalam perjalanan ini 5 tingkatan itu dia keceplosan ngomong rahasia ketuhanan, umpamanya kamu ini kok ini nanti gini. Nah, itu sudah drop, Pak. Ada seorang menyatakan, wah ini nanti kamu itu, ini nanti itu jangan dihiraukan, Pak. Kasihan dia. Kalau memang dia itu wali sungguhan, nanti drop. Nah, karena itu wali itu tidak diumumkan, disembunyikan. Ya, jadi nanti sebagai pengalaman kita, kalau ada semacam itu, nah, udah husnudun saja. Ya. Tetap kita kembali bahwa kita dipandu oleh Bangsa Sahabat dengan tanbih itu. Mengapa demikian? Kalau kepada Allah dosa mudah dimaafkan, padahal sama itu yang sulit. Karena itu kita hati-hati dengan panduan tanbih itu. Betapa indah tanbih itu. Kalau kita seorang murid ini kepada siapa saja, ketemu siapa saja dan di mana saja, harus mengur itu. Pada siapa saja lebih itu daripada kita, baik tauhid harus artinya apa? Pada siapa saja kita tidak tahu batinnya orang itu. Harus dihormati itu. Nah, itu kalau kita ingin diakui sebagai murid. Belum lagi nanti pada orang ya dimaafkan. Belum itu. Barometer kita diakui, awal diakui murid ya tanbih. Meskipun itu bukan wakola loh ya. Tapi bisa nilai Al-Quran di sana. Coba diteliti nilai-nilai Al-Quran di sana semua. Tidak tahu dulu mengapa Bangsa Sahabat Sepuh pakai standar strategi semacam ini, karena dulu
apa tuh dalam dunia penjajahan. Tahu begitu nanti di brandel pakai semacam itu. Seakan-akan mendukung pemerintahan dan sebagainya. Bagus macam itu. Bapak Ibu, Allah, apapun kita nanti harus hati-hati. Sebab nanti namanya wali mursidan itu tidak sembarang orang. Di antaranya sudah mendapat izin dari mursid sebelumnya. Itu ya. Oh tidak, jangan. Nanti terputus sampean, tidak tertolong. Saya ingatkan Al-Quran, Allah berfirman gini, Mayyutir Rasul faqad atau Allah. Barang siapa bertaat pada Rasul, maka dia sungguh orang taat pada Allah SWT. Nah, aman tawalla, barang siapa menolak, tidak taat, kata Allah, wa ma arsalnaka ya Rasulullah Muhammad alaihim hafidzun. Maka aku tidak mengutusmu Muhammad untuk memelihara, menolong orang-orang itu. Saya ulangi lagi, barang siapa taat pada Rasul, sungguh orang taat pada Allah SWT. Aman tawalla, barang siapa menolak, artinya membangkang, enggak taat. Wa ma arsalnaka alaihim hafidzun. Maka aku tidak mengutusmu Muhammad untuk melihara orang itu, menolong orang itu. Nah sekarang penerus Nabi siapa? Wali mursidan itu. Sehingga termasuk umpama sekarang, aku juga tidak mengutusmu, saya Ahmad Sallallahu Arifin pada mereka untuk menolong. Mereka yang mana? Yang menyempal, tidak taat. Hati-hati nih, hati-hati. Itu An-Nisa 80. Ya, di pedoman supaya apa? Supaya hati-hati. Soal nanti kita dalam jalan masih banyak semacam itu, masih banyak pengaruh-pengaruh itu. Sehingga kita nanti perjalanan hidup semakin lama, semakin damai, semakin tenang.